أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وحبيبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفع الله بعلومه في الدارين آمين. ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. Ma min nafasin, tidak ada dari nafas tubdi yang menampakkan olehmu di akan nafas illa walahu, kecuali itu tetap bagi Allah qadarun, bermula qadar, bermula takdir, pika, di dalam dirimu, yumdi yang melaksanakan ya Allah atau menampakkan ya Allah, ini akan qadar. Imam Ibn Athaillah beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ma min nafasin tubdihi ila walau qadrun bika yubdihi. Tidak ada satu nafas yang kamu itu menampakkannya dengan menghembuskannya atau kemudian menghirupnya kembali atau sebaliknya menghirup dan menghembuskannya kembali, kecuali di dalam dirimu itu ada hak bagi Allah melaksanakan takdirnya. Maksudnya bagaimana? Imam Asy-Syarqawi beliau menerangkan, ma min nafasin, tidak ada dari nafas bibatil fa'i, dengan banyak pak, nafasin, bukan nafsi. Apa itu nafas? Wahwa, dan bermula ayat nafas itu juz'un, satu bagian, minal hawa'i, dari hawa, dari udara. Yahruju, yang keluar ya hawa, min batinil badani, dari bagian dalam badan, fi juz'in, dalam satu bagian, minaz zamani, dari zaman atau dari waktu, ay min anfasika, maksudnya dari nafas-nafasmu. Tubdi, yang menampakkan ilmu akan nafas, ay tudhiru, maksudnya menampakkan ilmu akan nafas, bidratillahi ta'ala, dengan kudratnya Allah ta'ala, dengan kekuasaan Allah ta'ala, itu la tubdihi. Maksudnya la tubdihi, tidaklah menampakkan bagi akan nafas illa walahu, kecuali itu tetap pemenang Allah, hak Allah ta'ala, hanya mati Allah, bika dalam dirimu qadarun, oleh takdir. Wal makna, dan belum maknanya itu anna kulla nafasin, sungguhnya setiap nafas itu amrun, perkara, muqaddarun, yang ditakdirkan, alaika, atasmu, fihi, yang itu tetap di dalam nafas, ta'atun, bermula ketaatan, au maksiatun, atau kemaksiatan, au nikmatan, atau kenikmatan, au baliyatun, atau bala musibah. Yumdi, yang melaksanakan ya Allahi akan qadar, ayyubrizu, maksudnya yang
memunculkan atau mengeluarkan di Allahu akan qadar bi qudratihi dengan kekuasaan Allah fi dzalikan nafasi bil nafas itu. Fakulu nafasin maka bermula setiap nafas yang tampak ya nafas minka darimu itu berpun tempat atau wadah li qadarin untuk satu takdir min aqdaril haqi dari takdir Allah al-haq yang wudu yang akan terlaksana ya qadar bikadil dirimu kainan ma itu ada segala satu karena ada yang ma. Lima min nafasin tidak ada nafas. Ini cara membacanya dengan baca fa-nya dibaca fathah ya. Maksudnya nafas itu adalah satu bagian daripada udara yang keluar dari dalam badan di dalam satu bagian daripada zaman atau satu bagian daripada waktu. Maksudnya adalah bagian daripada nafas-nafas. Tidak ada satu nafas yang kamu itu menampakkannya, yang tentu penampakan daripada nafas itu pun juga dan qudratullahi ta'ala ya, dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mau diingatkan apa? La tubtihi ila walahu ta'ala biqadar. Tidak ada satu nafas pun yang kamu itu mengeluarkannya, yang kamu menampakkannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki wewenang di dalam nafas tersebut untuk apa? Untuk melaksanakan satu takdirnya pada diri. Maksudnya apa? Wal makna anna kulla nafasin amrun muqaddarun alaika fihi ta'atun wa ma'siyatun aw nikmatun aw baliyatun. Maksudnya bahwa setiap nafas itu adalah satu perkara yang telah ditakdir atau ditentukan dalam atasmu. Jadi maksudnya manusia itu hidup dalam sehari semalam bernapas berapa kali itu sudah ditakdir oleh Allah. Sampai mati dia bakal bernapas berapa juta atau miliar kali sudah ditakdir Allah. Dan fihi ta'atun aw ma'siyatun aw nikmatun di dalam setiap nafas itu juga terdapat takdir Allah menyangkut masalah apakah berupa ketaatan atau maksiat atau kenikmatan ataupun pahala. Setiap nafas punya takdirnya masing-masing. Yumbihi yang Allah itu menampakkannya, memunculkannya atau mengeluarkannya biqudratihi fi dzalikan nafasi, yaitu dengan kekuasaan Allah. Allah nampakkan takdir itu di dalam nafas tersebut. Lalu apa di antara yang kita bisa pahami? Faqulu nafasin yabdu minka darbun liqadarin naqdaril haqqi yang fudu fika kaina makana. Setiap nafas yang tampak dari dirimu itulah satu wadah, menjadi dzarab, menjadi wadah, menjadi tempat untuk satu takdir daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala hak, yang takdir itu akan terlaksana di dalam dirimu apapun adanya atau bagaimanapun adanya. Lalu apa hikmahnya? Nah, karena kita ngaji kita harus bisa sampai pada hikmah. Hikmahnya apa? Bayam bagilaka al-adabu ma'ahu wa muraqabatuhu bi kulli nafasin min anfasika. Bayam bagi maka sebaiknya laka bagimu al-adabu, oleh beradab, mau beserta dengan Allah, bamuraqabatuhu, dan
mengawasi pandangan Allah fi kulli nafasin, di dalam setiap nafas, min anfasika, di dalam dari nafas-nafasmu. Fatakunu, maka jadi olehmu fi kulli nafasin, di dalam setiap nafas itu salikan orang yang menempuh perjalanan tariqan, akan jalan ilal haqi, kepada Allah haq subhanahu wa ta'ala yang maha suci Allah wa ta'ala dan mati Allah. Bahwa dan bermula yaitu makna qaulihim, makna ucapannya para lipat at-turuqu ilallahi ta'ala bi adati anfasil khalaiq. At-turuqu bermula jalan-jalan ilallahi ta'ala, kepada ta'ala, itu bi adati anfasil khalaiq, tetap dengan bilangan nafas-nafas makhluk-makhluk. Jadi hikmah dari apa yang disebut Imam Tailah, ma min nafasin tubdi ila wal qadar bika yumdi, itu adalah fayam bagilaka al-adabu ma'ahu wa muraqabatu bi kulli nafasin ma'fasika. Sebaiknya kamu itu memiliki adab atau mengamalkan adab, mengamalkan sikap yang baik, ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menentukan dan melaksanakan takdir-takdirnya, dan muraqabah artinya senantiasa mengawasi pandangan dan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap nafas dari nafasmu. Hasilnya apa yang diharapkan? Fatakunu fi kulli nafasin salikan tariqal haqqi subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kamu itu di dalam setiap nafas itu menjadi orang yang menempuh perjalanan, menempuh tarik, menempuh jalan menuju Allah al-haq subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita menghirup nafas, harapannya semakin kita dekat dengan Allah, semakin tinggi derajat Allah. Wa huwa makna qalim, dan yaitu adalah makna daripada ucapan para lipat at-turuqu ilallahi ta'ala bi hadits al lagi. Jalan-jalan atau tariqah menuju Allah ta'ala itu adalah dengan atau sesuai dengan hitungan atau bilangan nafas-nafas makhluk. Mestinya manusia semakin banyak ia bernafas, semakin panjang ia diberi umur, harusnya semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi derajat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca dulu, nah, nanti kita lanjut lagi. Ya, baca bismillah. La tataraqqab furughal aghyari fa inna dzalika yaqtaruka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. La tataraqqab, jangan menunggu, jangan menanti olehmu furughal aghyari, akan selesainya hal-hal yang selain Allah. Inna dzalika, karena sesungguhnya itu yang kau akan memutuskan dia dzalika, akan kau an wujudil muraqabati, dari adanya muraqabah, dari adanya mengawasi lahu terhadap pandangan Allah. Bima, di dalam segala sesuatu, huwa yang bermula ya Allah itu muqimuka, zat yang menempatkanmu di dalam. Imam Tailah beliau mengingatkan kepada kita, la tataraqqab furughal aghyar, jangan kamu itu menanti-nanti, menunggu-nunggu akan selesainya al-aghyar. Al-aghyar itu maksudnya adalah al-waridatu ala qalbika wa hiya dhulumatun tahdusu fihi.
Nanti akan ada keterangannya. Dalam bahasa yang lain, aghyar itu hal-hal yang selain Allah. Kalau kita menunggu keadaan ideal gitu, dalam keadaan kita ini sehat, sempat, nikmat dan sebagainya, untuk kemudian kita muajahah tawajuh menghadap kepada Allah, ditunggu-tunggu itu. Kalau kita menunggu-nunggu hal yang sedemikian, fa inna dzalika yaqauka an wujudil muraqabatil bima huwa muqimmukabi. Karena sesungguhnya menunggu-nunggu selesainya aghyar itu akan memutuskanmu dari adanya muraqabah kepada Allah, memutuskan dari mengawasimu terhadap Allah di dalam apa yang Allah itu menempatkan dalam hikmah sunnah. Kita tadi telah dapat terangkan, tiap hembusan nafas ada takdir yang Allah sedang langsungkan, dan setiap takdir itu ada amalannya. Kalau kita menunggu-nunggu satu takdir terbaik yang kita inginkan, maka apa yang sedang terjadi yang Allah sedang tempatkan dalamnya tidak akan bisa kita jalani dengan baik adabnya. Imam Asy-Syarqawi beliau menerangkan, la tataraqqab, jangan menanti, jangan menunggu lemu ayyuhal murid wahai murid, orang yang hendak mendekat kepada Allah, furughul aghyari, akan selesainya hal-hal yang selain Allah. Al-waridatu, maksudnya furughul aghyar, al-aghyar di sini maksudnya huwa atau ia al-waridatu, ia adalah warid-warid, sesuatu yang datang ala qalbika, ala atas hatimu. Wa ia bermula ia al-aghyar itu dulumatun, kegelapan-kegelapan, tadusu yang terjadi, yang dulumat fihi di dalam qalbuka, tahulu yang menghalang-halangi ya aghyar bainahu, di antara ya abad seorang hamba, wa baina syuhudil maula, dan di antara menyaksikan Allah al-maula, wal huduri, dan hadir ma'ahu, beserta dengan Allah al-maula. Fa inna dzalika, kana sungguhnya itu yang kau akan memutuskannya, dzalika akan kau an wujudil muraqabati, dari adanya muraqabah terhadap Allah, bima dalam segala sesuatu muka yang yaitu ya ibu yang berwajib itu muka dat yang menempatkanmu bihi di dalam minal amali, dari amal-amal alati tatawasulu, yang akan sampai oleh mubiha dengan alati ilaihi, kepada Allah. Imam Asy-Syarqawi belum menerangkan maksud daripada hikmah Imam Ta'ilah la tataraqqab, dan seperti itu adalah la tataraqqab ayyuhal muridu furughul aghyari, janganlah engkau itu menunggu-nunggu, menanti-nanti wahai murid, akan selesainya aghyar, akan selesainya hal-hal yang selain Allah, maksudnya al-waridat, hal-hal yang datang ke dalam hatimu, dan hal-hal yang datang hatimu itu adalah kegelapan-kegelapan yang terjadi dalamnya. Misalnya apa ya, keresahan, ketakutan, kesedihan, kekecewaan dan sebagainya yang muncul dalam hati. Jadi ada orang yang dia itu misalnya diajak untuk sholat saja, ngomongnya nanti kalau saya badannya sehat, nanti kalau saya duitnya sudah banyak, nanti kalau saya sudah selesai bangun rumah, nanti kalau saya sudah punya motor, nanti kalau saya sudah bisa beli mobil, nanti kalau saya sudah tidak punya masalah lagi misalnya. Itu hal-hal yang disebut itu al-aghyar, itu yang pada umumnya aghyar itu menghalang-halangi di antara seorang hamba dan di antara penyaksian kepada Allah al-Maula, dan menghalangi di antara seorang hamba dan kehadirannya bersama dengan Allah al-Maula.
Oleh karena itu yang Mu'tazilah melarang untuk melakukan ini mutarokub ya, gitu, mutarokub gitu. Jadi melarang untuk menunggu-nunggu selesainya aghyar. Aghyar tidak usah ditunggu-tunggu selesainya. Tiap kedatangan satu al-ghair atau al-aghyar ya hadapi. Sebab kalau menunggu-nunggu, inna dzalika yaqauka an wujudil muraqabati lahu. Karena sungguhnya itu akan memutuskanmu dari adanya muraqabah, mengawasi terhadap Allah di dalam apa yang Allah itu menempatkan dalamnya. Tiap hembusan nafas, tiap waktu dan tempat Allah itu sedang menempatkan hambanya pada suatu takdir tertentu dengan amalan tertentu ya. Minal amali, dari berbagai macam amal yang semestinya amal-amal itu alati tatawassalu biha ilaihi, yang akan amal-amal itu kamu akan sampai dengan amal itu kepada Allah. Biasanya kalau kita kembali kepada makalahnya Imam Abu Abbas Al-Mursi, kalau orang yang sedang dapat nikmat itu menjadi wasilah sampai kepada Allah dengan syukurnya. Kalau sedang dapat bala, sampai kepada Allah dengan sabarnya. Kalau sedang taat, sampai kepada Allah dengan iktirafnya bahwa taat itu adalah anugerah Allah. Yang sedang dalam maksiat akan menjadi wasilah ia dekat dengan Allah dengan taubatnya. Maka fal matlubu minka, fal matlubu maka yang dituntut minka dari mitual mu'abobatu, mendisiplinkan, mendinaskan, menetapi alamat satu angka yang berulang betul di dalam ma bamuraqabatul maula, dan mengawasi Allah maula fi dzalika dalam itu. Wala tastagil, dan jangan sibuk oleh bima dengan segala sesuatu yuridu yang mendatangkan nyawa akan ma'ala qalbika, atas hatimu min dulmatin, dari satu kegelapan, au nurin, atau satu cahaya. Nah ini yang paling penting adalah kita memahami hikmahnya. Imam Asy-Syarqawi beliau kemudian berikan kepada kita keterangan fal matlubu minka, yang dituntut darimu dalam setiap waktu dan keadaan, tiap hembusan nafas adalah al-muwadhabatu ala ma anta fihi wa muraqabatul mala bidzalika. Yang dituntut darimu adalah pertama muwadhabah ala ma anta fihi, mendisiplinkan, menetapi atas apa yang kamu itu ada di dalamnya, yang sedang ya, misalnya di dalam tiap waktu atau di setiap awal apa menunaikan sholat, ya sholat, apapun keadaannya sholat, sehat sholat, sakit sholat, sedang banyak uang sholat, sedang kondisi tidak punya duit sholat, lagi dipuja-puji makhluk sholat, lagi dihina-hina makhluk sholat, mestinya begitu. Muwadhabah ala ma anta fi. Yang kedua apa? Muraqabatul maula bidzalik, mengawasi Allah SWT. Itu maksudnya mengawasi apa? Kita senantiasa bertanya kepada diri kita, apakah amaliyah kita ini diridhai Allah, membuat orang itu atau belum? Jadi cari adalah pandangan Allah. Lalu apa yang harus kita hindari? Wala tastagil bima yuridu ala qalbika min dzulmatin nur. Jangan kamu sibuk dengan apa yang mendatangkan ia atas hatimu, yaitu yang berupa kegelapan atau cahaya. Ya Allah Maha Kuasa dalam tiap waktu mau mendatangkan apapun yang ia kehendaki datangkan. Allah ada mendatangkan hal yang membuat kita rasanya gelap atau yang membuat rasa kita terang. Ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, jalan terus, mau terang mau gelap, masing-masing ada amalannya. Kalau dulmah maksudnya apa? Misalnya kita sedang dalam keadaan terkena musibah atau kita sedang kepleset maksiat, kondisi kita lagi gelap, ya tetap
taqarrub ila Allah. Musibah ya kita taqarrub kepada Allah dengan sabar, maksiat kita taqarrub kepada Allah dengan taubat. Kalau keadaan sedang terang benderang, kita sedang dalam ketaatan, kita sedang dalam kenikmatan, ya taqarrub kepada Allah dengan kesyukuran dan taqarrub dengan apa? Dengan pengakuan iktiraf bahwa ketaatan adalah anugerah Allah. Walau qala, dan kalau mengatakan ya Imam Ta'ilah, fa inna dzalika yaqta'u amma huwa mukabihi, di kalimatnya fa inna dzalika maksudnya itu tarakub ya, itu yaqta'u akan memutuskan ya dzalika akan kau amma dari segala sesuatu huwa yang bermula ya itu mukimu kamu menempat kamu di dalamnya. Lakana maka ada ya qauli ta'ala lebih utama dalam kritikan di Imam Asy-Syarqawi, kalau kalimatnya itu ada perubahan sedikit ya. Mestinya kata beliau kalau dikatakan fa inna dzalika yaqtauka amma huwa muqimuka bihi. Kalau di sini kan fa inna dzalika yaqtau an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka bihi. Kalau kata Imam Syarqawi lebih simpel kalimatnya mudah dipahami, walau qala fa inna dzalika yaqtauka amma huwa muqimuka bihi. Ya, kita jangan menunggu-nunggu selesainya aghyar. Kenapa? Karena sesungguhnya itu menunggu-nunggu itu akan memutuskanmu dari apa yang ya Allah itu menempatkanmu dalamnya. Kalau kalimat itu diringkas demikian, kata Imam Syarqawi, lakana aula, lakana maka ada ya kalau itu lebih utama. Selanjutnya adalah analisa tentang kenapa tarakub ya, furu'ul aghyar itu bisa memutuskan wajhu kaunihi dan sudut pandang ya, atau arah keberadaannya tarakub ya, ilal aghyar, ila furu'ul aghyar itu qati'an memutuskan itu anna nafsaka, karena sesungguhnya nafsumu itu tusawilu menggoda atau membujuk ya nafsuka laka padamu wa taqulu dan berkata oleh ibatukulan berkata ya nafsuka lakunta kalau ada olehmu itu minani lirodati termasuk ahli kehendak Allah lama waradat maka tidak datang hadil aghyaru oleh aghyar-aghyar ini oleh katasmu maka serati ibadatika beserta dengan banyaknya ibadahmu. Bayastaghilu maka sibuk qalbu oleh hatimu bihadil wasawisi dengan was-was ini, dengan bisikan-bisikan ini. Wabima dan dengan segala sesuatu sawalat yang menggoda ya nafsu laka padamu arruja akan kembali amma dari segala sesuatu anta yang bermula engkau itu qasidu orang yang memaksudkan ma wa taraka dan meni wa ta'a Bahasawalaka arruju amangta qasidu wa tarkal amali, dan meninggalkan amal-amal asaliat yang solehah. Wa sababu hadil aghyari ghaliban yaridu alaika wa sababu hadil aghyari ghaliban ma yaridu alaika min adri dunya wa dzalika amrun la budda minhu. Wa sababu hadil aghyari wa sababu hadi al aghyaru waliban ma yaridu alaika min adri dunya, itu maksudnya. Wa sababu hadihi dan bermula sebabnya ini itu al aghyaru bermula al aghyar hal-hal yang selain Allah itu waliban dalam umumnya itu mas segala sesuatu yaridu yang datang ya malaikat atasmu min adri dunya dari kekerahan dunia. Wadhalika dan bermula dzalik, wadhalika dan bermula itu akdarud dunya itu amran perkara la budda yang tidak minhu darinya, dari minhu darinya maksudnya apa? Dari
ma yaridu alaika. Jadi kita perlu cermati baik-baik ya. Wa wajhu kauni qatan an nafsaka tusawwilu laka. Badaqulu law kunta min al-radati lama waradat hadil aghyar alaika. Maka sedibadatika arah atau sudut pandang keberadaan Bapak menunggu-nunggu selesainya al-aghyar itu bisa memutuskan dari muraqabah kepada Allah. Itu karena sesungguhnya nafsumu itu menggoda, membujuk kepadamu dan berkata, tentu dalam bisikan nafsu ya, lau kunta min radati lama waradat hadil aghyar alaika. Kalau engkau itu adalah termasuk orang yang dikehendaki Allah, masih dikehendaki atau dekat dengan Allah, maka tidak akan datang itu, tidak akan datang aghyar-aghyar ini padamu. Maksudnya mestinya kalau kamu itu dikehendaki Allah jadi ahli taqarrub, apalagi jadi ahli wilayah atau menjadi kekasih Allah, tidak akan didatangkan pada dirimu itu aghyar-aghyar ini. Karena kami itu banyak ibadahnya ya, beserta dengan ibadah kami itu. Udah sholat, puasa, ngaji dan sebagainya, tapi hidup banyak ujian cobaan. Fayastaghilu qalbuka bihadil wasawisi, lalu hatimu menjadi sibuk dengan bisikan-bisikan nafsu ini. Warubama sawalat laka rujua amma anta qasiduhu betarkal amali salihati. Dan terkadang nafsu itu membujukmu untuk kembali dari apa yang kamu bermaksud. Jadi yang udah mau taqarrub Allah tidak jadi orang awam lagi dan meninggalkan amal-amal soleh. Apa sebabnya? Wasabu bahadi al-ayyaru waliban mayaridu alaika min adhir dunya. Sebabnya ini adalah aghyar itu pada umumnya adalah sesuatu yang datang padamu dari berbagai macam kekeruan-kekeruan dunia. Susah payahnya dunia, mengecewakannya dunia, beratnya dunia dan sebagainya. Itulah yang pada umumnya datang pada manusia. Dari keamran lagu taminu, padahal sesungguhnya adalah hal-hal seperti itu sesuatu yang tidak bisa tidak dari seorang hamba. Walidha, dan karena inilah qala telah berkata Imam Tahilah, la tastaghrib wala dari ma tumta biadi dari wa innaha ma'abrazat illa ma huwa mustaiqu wasfiha wa wajibu naqtiha. Nanti lanjut lagi. Walidha dan karena ini qala berkata Imam Tahilah, la tastaghrib wuku al-aqdari ma dumta bihadid dari wa innaha ma'abrazat illa ma huwa mustaiqu wasfiha wa wajibun atiha. La tastaghrib, jangan memandang aneh olehmu, jangan memandang asing olehmu. Wuku al-aqdari akan terjadinya kekeruan-kekeruan. Madumta, selagi terus-menerus ada olehmu itu biadi dari di negeri dunia ini. Wa inna, karena sesungguhnya hadidar itu ma'projat, tidak menampakkan, tidak memunculkan ya hadidar illa ma kecuali segala sesuatu gua yang bermulama itu mustahiq wasbiha, hak sifatnya dunia, kewajibun atiha, dan kewajiban sifat dunia. Ini luar biasa nih. Jadi kalau tidak ngaji alikam, orang sering hidupnya suka mengeluh. Kalau sudah ngaji alikam, paham mestinya ada demikian. Imam Tahilah mengatakan, la tastaghrib walak dari matu tabiatid dari
Jangan kamu memandang aneh, memandang asing, memandang sesuatu yang tidak biasa. Akan terjadinya kekeruan-kekeruan. Kekeruan-kekeruan itu artinya apa? Resah, gelisah, kecewa, kemudian menderita dan sebagainya. Selagi kami itu tetap berada di negeri dunia ini. Kenapa? Fa'innaha ma farajat ila ma huwa mustaqim wajibun atiha. Karena sesungguhnya dunia itu tidak menampakkan kecuali apa yang merupakan hak sifatnya dan kewajiban sifatnya. Dunia tidak pernah menampakkan yang lain. Semua yang tampak itu adalah haknya dunia, bahkan wajibnya dunia. Nah, kalau ada orang di dunia ini terkaget-kaget, terkejut, apalagi mungkin bahasa lainnya itu, dia merasa mengalami kejadian yang spektakuler. Padahal sebetulnya yang dia alami itu hal-hal biasa saja. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sama aja. Maka perlu persiapan. Apa maksudnya? Imam Syarqi menerangkan, la tastaghrib, jangan memandang asing, aneh, memandang luar biasa. Olehmu mukalah tirakan terjadinya kekeruan-kekeruan al-mujibati yang menyebabkan il-aghyari terhadap al-aghyar. Al-aghyar di sini artinya ya perubahan-perubahan, hal-hal yang selain Allah, kesedihan, kesusahan, ketidakkonsentrasian. Balil aghyaru, bahkan bermula al-aghyar, hal-hal yang selain Allah, dia di dalam zatnya al-aghyar itu aktaru kekeruan-kekeruan. Madumta selagi terus-menerus ada oleh itu bihadid dari dalam negeri dunia ini. Bina karena suhunya dunia itu hadidar, maksudnya itu maha tidak menampak karena tidak mengeluarkan hadidar ilama ke segala sesuatu dua yang berulama itu mustahik wasbiyah hak sifatnya dunia wajibun atia dan kewajiban sifatnya dunia ayo wasfuha, maksudnya sifatnya dunia al-mustahiku yang atau apa sifatnya itu al-mustahiku yang dihaki, maksudnya dihaki dunia. Wajibun itu maksudnya wasma atau wana dua dan sifatnya dunia al-wajibatu yang wajib ay al-azimu, maksudnya yang tetap. Janganlah kamu memandang aneh, asing, luar biasa terhadap terjadinya kekeruan-kekeruan yang menyebabkan munculnya al-aghyar, di mana kita itu menjadi menjauh dari Allah, melupakan Allah, bahkan kadang berani menuduh Allah tidak adil dan sebagainya. Bahkan al-aghyar itu sendirilah yang sebetulnya secara tadi itu adalah al-akhdar. Jadi kekeruan-kekeruan itu sumbernya adalah al-aghyar. Kalau orang itu benar-benar bertauhid, insya Allah hidup ya aman-aman saja, selamat-selamat saja. Itu yang dalam Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dengan dzikrullah hati jadi tenang apapun yang terjadi. Tapi kalau orang sudah lepas dari Allah kemudian hanyut dalam al-aghyar, nah al-aghyar itulah secara dzatnya adalah al-akhdar. Seluruh kekacauan, kerancuan ya, dan seluruh kegalauan dalam hidup itu ditimbulkan oleh menjauhnya manusia dari Allah yang mengikuti bisikan setan dan hawa nafsu.
Kalau mengikuti Allah, insya Allah baik ujungnya. Makanya kita niatkan jangan merasa asing, merasa aneh terhadap terjadinya kekeruan madum tabiatit dari selagi kamu itu berada di dalam negeri dunia ini fa'innaha mafrajat ila ma huwa mustaqbasbiha wajibun dia. Karena sungguhnya dunia itu tidaklah menampakkan kecuali apa yang merupakan hak sifatnya dan kewajiban daripada sifatnya. Ay waswal mustahaqu wa natwal wajibun, maksudnya sifat dunia yang memang dihaki dunia dan sifat dunia yang memang wajib bagi dunia. Apa contohnya? Famin dzurriyyati, maka itu sebagian daripada keharusannya dunia hadidar wujudul makari, bermula adanya perkara-perkara yang tidak disukai wal masyaqi, dan perkara-perkara yang berat biha di dalam hadidar. Jadi sebagiannya daripada dzurriyyatnya dunia, sebagian daripada keniscayaan atau keharusan dunia apa? Adanya hal-hal yang tidak disukai, ada hal-hal yang berat dirasakan di dalam hidup. Itulah dunia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat gitu. Sebetulnya kalau ada orang yang merasa heran kenapa di dunia banyak masalah, itu berarti orang yang memang tidak ngaji. Kalau dia ngaji, dia tentu ingat ya, Nabi Adam itu asal muasalnya ditempatkan di surga. Nah, kalau di surga memang tenang tentram, walakum biha matat yang kusukum, walakum biha matat. Di dalam surga untuk yang apapun yang kamu ingin dan apa yang kamu minta. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa disanksi karena melanggar ketetapan Allah, diturunkan ke dunia. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia itu bukan untuk rekreasi, bukan untuk jalan-jalan healing orang zaman sekarang, bukan, tapi menjalani sanksi sampai nanti akhir hidup. Kalau sanksi ini dijalani dengan baik, walaupun itu juga merupakan asal atau awal daripada kehendak takdir Allah, nanti dikembalikan ke surga. Makanya harusnya sekarang itu kita gini, kalau ada apa-apa itu ngomongnya bukan aduh atau misalnya kaget, tapi harusnya oh benar. Contoh ya, kadang orang itu misalnya dia menduduki balon es terpakai, dingin. Harusnya bukan gitu, harusnya oh iya benar dingin. Karena dia udah tahu dari awal memang es itu dingin. Begitu menyentuh, ini dia benar, oh iya benar dingin. Misalnya kita menginjak untuk merokok yang masih nyala, harusnya jangan kaget, panas, bukan, oh benar panas. Karena dari dulu kita tahu memang api itu panas gitu, mestinya begitu. Terus misalnya apa? Kalau kita ini di dunia belum jadi orang kaya, belum jadi orang kuasa, belum punya apa-apa, terus kita diremehkan orang, tidak dipandang orang, dihina orang, mestinya kita biasa aja. Memang begitu dunia. Biasanya kita didatang suatu tempat, terus kita dicuekin, oh benar, memang begitu dunia. Kalau kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, ya kita tidak akan dianggap. Dan bahwa kemudian kita ketemu suatu kondisi di mana kita bukan siapa-siapa, belum punya apa-apa, kok dihargai, itu istimewa. Itulah yang mengagetkan. Santri ya, yang baru bisa ngaji aja, belum punya apa-apa, ngelamar anaknya Pak Haji, tuan tanah di kampungnya, ditolak, jangan kaget. Betul nggak kira-kira? Jangan kaget, itu udah semestinya gitu. Kok diterima, istimewa. Itu mestinya, jangan malah kaget terus kemudian meriang sepekan, apalagi main dukun. Dunia itu udah seperti itu.
Sampai turun ayat kok, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tabakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan seterusnya. Jadi sebagian daripada keniscayaan dunia itu adanya perkara-perkara yang tidak disukai dan perkara-perkara yang terasa berat di dalamnya. Wa saya tidak akan datang tampil oleh peringatan alaik mati dzalika, atas hikmahnya itu biqali, dengan ucapan Imam Ta'ilah, wa inna ma ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dil lil buqu'il aqdari tashidan lakabiha. Saya tidak akan datang tampil peringatan alaik mati dzalika, atas hikmahnya itu apa? Bahwa di dunia ada saja ya perkara yang tidak menyenangkan, ada saja perkara yang terasa berat. Saya tidak akan datang tampil peringatan alaik mati dzalika, atas hikmahnya itu biqali, dengan ucapan Imam Ta'ilah, wa inna ma ja'ala, dan sungguhnya menjadikannya Allah akan dunia mahalan, akan tempat lil aghyari, untuk hal-hal yang selain Allah, wa ma'dinan, dan sumber atau menjadi tambang libuil aqdari, terhadap terjadinya perkara-perkara yang mengeruhkan, adalah terhadap terjadinya perkara-perkara yang keruh, tazhidan, karena menjuhudkan laka bagimu dia di dalam dunia. Jadi nanti akan datang peringatan Imam Ta'ilah, hikmahnya kenapa dunia ini oleh Allah ditakdir penuh dengan kepayahan, kesusahan, perkara yang tidak disuka. Terus juga ada saja ya yang berat rasanya, baik di dalam badan maupun di dalam ruh. Itu adalah bagian dari cara Allah untuk tazhid, membuat kamu zuhud, membuat kamu itu tidak cinta kepada dunia. Tapi ya luar biasa. Makanya ada ustadz ya, kalau suruh menasihati pengantin itu memberikan ungkapan begini, cintailah istrimu sebagaimana manusia mencintai dunia. Gimana itu? Manusia itu mencintai dunia itu dengan begitu tulusnya dan begitu setianya. Walaupun dunia tiap hari menyusahkan dia. Dunia tiap hari membuat dia susah, buat dia resah gelisah, buat dia malu, buat dia merasa tak berharga, kecewa dan sebagainya gitu. Tapi belum kedengaran ada orang mengatakan, dunia kamu begitu mengecewakanku, maka aku ceraikan kamu dengan talak 3. Belum pernah kedengaran orang. Yang ada itu orang walaupun tiap hari dikecewakan dunia, I love you full. Harusnya begitu para suami, para istri mencintai pasangannya itu jangan kalah sama manusia dalam mencintai dunia. Nah ini suami istri, kadang suaminya sebulan penuh kerja menjemput rezeki, menjemput nafkah keluarga, diberikan kepada istrinya dan anak-anaknya. Boro-boro diterima kasihi malah dicela. Yang paling aneh bin ajaib lagi, ada anak berani-berani ngeritik orang tua gitu. Loh, padahal sepanjang umurnya orang tua itu memperjuangkan kesusahan anaknya, sementara anaknya itu hampir-hampir belum ngapa-ngapain untuk orang tuanya, tapi orang tuanya dikritik gitu loh. Kemudian orang tuanya menjadi orang tua yang keras misalnya, atau suka marah-marah. Aneh. Padahal apa? Padahal orang tua itu melakukan semuanya itu demi anaknya hidupnya lebih baik. Terus ketika orang tua itu tidak menyenangkan, langsung kecewa, malah ngomong tidak ingin jadi anaknya. Aneh. Sebagaimana murid, ada santri tidak pernah bayar kiainya, begitu
kayaknya ngukum dia karena pelanggaran, bisa terus benci, terus apa, melawan dan sebagainya. Jauh daripada kecintaan manusia pada dunia. Tiap hari mengecewakan manusia, manusia tetap cinta kepada dunia. Jadi kalau mau nyari contoh cinta sejati atau cinta yang tulus 24 karat, cinta manusia pada dunia benar-benar luar biasa. Jadi tidak usah kaget. Yang terjadi di dunia itu adalah hal-hal yang biasa saja. Jadi perlu kita latih ini. Misalnya kalau kita ini bukan siapa-siapa, belum punya apa-apa, kok diremehkan orang, katakan biasa. Apa? Kurang jelas apa? Biasa. Kita ini belum punya apa-apa, ngelamar gadis anak orang kaya ditolak. Dan kita diterima istimewa gitu. Pasti jangan-jangan mau jadiin tumbal atau gimana. Ya Allah ya. Maka dari itu mari kita cermati baik-baik ini. Aduh, ini lagi pas materinya luar biasa nih, materi pengajian umum yang menarik ini. Wa min kalami Ja'far as-Sadiqi. Dan itu sebagian daripada kalam atau bicara Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu. Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaqu. Man bermula barang siapa orang talaba yang mencari yaman makan segala sesuatu lam yukhlaq yang tidak diciptakan, yama at'aba maka memayakan yang menafsukan dirinya man, walam yurzaqu dan tidak diberi rizki yaman. Bila dikatakan kepada Imam Ja'far as-Sadiq, wa madaka, wa madan itu apakah zaka bermula itu? Qala berkata ya Imam Ja'far as-Sadiq, ar-rahatu bid dunya. Ar-rahatu rahah, istirahat, nyaman, lega bid dunya, dalam dunia. Sebagian daripada kalam ataupun pembicaraan mau itu hasanah hikmah dari Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu, beliau pernah mengatakan man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yurzaq. Orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan, maka ia memayahkan dirinya sendiri dan ia tidak akan diberikan rezeki. Maksudnya tidak akan diberikan apa yang dia cari itu. Ketika ditanyakan kepada beliau, dikala kepada beliau, ilalahu wa madaka, apakah itu sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah? Qala, beliau berkata, ar-rahatu bid dunya, rohah di dunia itu ada. Allah tidak menciptakan rohah di dunia, istirahat, nyaman, tentram, leha-leha, lega, tidak ada masalah di dunia. Bukannya orang gagal mencari. Saya udah seumur hidup mencari rohah kok tidak ketemu. Memang rohah itu di dunia tidak ada. Allah tidak ciptakan roh itu. Dicari sampai ke Antartika, kata Pak Prabowo, tidak ketemu. Jangan kompor-kompor. Ini tidak ada itu. Arah di dunia itu tidak ada. Yang ada itu faidah farah, tafansor. Ngaji tidak ada habis-habisnya. Saya itu alhamdulillah tiap tahun itu ada jamaah yang ngasih duit suruh beli kitab. Syawal tahun lalu beli kitab 4 juta. Ini baru saja kemarin beli lagi kitab 2,5 juta. Ya ada jamaah yang ngasih tahu, Pak Ustadz mau beli kitab apa lagi. Itu kalau ngaji itu tidak ada habisnya. Kitabnya masih abrek-abrek belum kebaca. Itu kitabnya malim siapa yang membaca itu sebanyak itu. Ya artinya kalau kita itu istirahat tidak ada. Makin kita ini ngaji, makin banyak harus pelajari. Itu baru ngajinya, belum mengamalkannya. Kalau mau istirahat, nanti di surga istirahat.
Dan hati-hati, jangan mengatakan, waduh Pak, saya sudah capek di istirahat, mati. Ada hadisnya itu, mautul mu'mini rahah, kematian orang beriman itu istirahat. Jadi kalau ada yang mengeluh nih, saya udah capek banget nih, saya mau istirahat, ya udah siap-siap belum kain kapannya? Udah pesan kuburannya belum? Memang sengaja Allah buat dunia itu seperti itu biar tidak kerasan, biar zuhud. Maka payang bagi makasihnya ilmu ini bagi seorang murid as-shadiq yang benar, Allah yaltabita oleh bahwa tidak menaruh perhatian yang murid dilidai terhadap itu, yaitu apa? Itu al-aqdar fid dunya. Wa yujidu Allah yaltabita lidalika wa yujidda, berarti ayujidda wa yujidda, dan bersungguh-sungguh yang murid bisairi dalam perjalanan hatta tatlu'a, sehingga terbit ali atas murid samsul ma'rifati oleh matahari kemarifatan, bayan mahi melalui terhapus anhu dari murid wujudul aghyari oleh adanya hal-hal yang selain Allah, wa tazula, dan akan hilang anhu dari murid al-adhar oleh kekeruan-kekeruan, bimusyahadatil azizi, disebabkan menyaksikan Allah al-aziz yang maha perkasa, maha menang, al-ghafari yang maha pengampun. Lalu intinya bagaimana Imam Masyarqawi memberikan kesimpulan, bayam bagilil muridi sadiki ala yaltabil lidalika, sebaiknya murid yang benar, orang benar mau dekat dengan Allah itu tidak usah memandang, tidak usah menengok, tidak usah menaruh perhatian terhadap itu. Maksudnya di dunia mau terjadi apa saja itu, yaitu masalah dunia, harus kita hadapi, harus kita jalani, menjadi seperti soal-soal ujian yang tiap waktu harus kita selesaikan, yang tidak mungkin juga kita lari, karena lari kemanapun tetap sesuai kelasnya akan ada ujiannya. Jadi tidak usah kemudian kita menjadi terpengaruh, dalam arti teman itu kemudian menjadi lemah semangat, terus apalagi kemudian meninggalkan taqarrub ilallah disebabkan munculnya al-aqdar tersebut atau kelelahan dan sebagainya. Jadi yang pertama, jangan menaruh perhatian kepada semuanya, jangan anggap semua itu menjadi penghalang, namun semua itu adalah menjadi sesuatu yang menjadi ladang amal. Dilanjut apa? Wa yujidda bisairi, dan bersungguh-sungguh dalam perjalanan menuju kepada Allah sampai terbit matahari kemarifatan. Kalau kita sudah sabar menjalani perjalanannya, ya, sampai kemudian Allah anugerahi kita kemarifatan, marifat sudah seperti matahari. Kalau kemarifatan sudah terbit sebagaimana terbitnya matahari, maka kemarifatan itu akan menghapus al-aghyar, hal-hal yang selain Allah akan terhapus. Kalau hal selain Allah sudah terhapus, akan hilanglah segala aqdar itu. Batazulu wa tazula, ya tazula wujudul aghyar, akan batazula anu al-aqdaru, dan akan hilang darinya hal-hal yang mengeruhkan, karena itu semuanya adalah persepsi. Sesuatu dianggap baik atau buruk itu juga kadang-kadang persepsi dalam hal masalah ujian hidup. Dan orang anggap bahwa terkena musibah itu buruk, padahal ya itu masalah persepsi, karena bisa jadi itu adalah menjadi kebaikan, termasuk kemaksiatan. Orang jatuh kepada kemaksiatan buruk, namun bisa juga jadi baik kalau bisa beramal yang tepat. Nanti disebut oleh Mu'tazilah bahwa disebutkan dalam tabligh kami ini nanti pada bagian ini, yaitu maksiatun awrosat dulan wakti karena haram min ta'atin harus istighfar.
kemaksiatan yang menyebabkan kamu merasa rendah, hina dan butuh ampunan Allah lebih baik daripada ketaatan buat kamu merasa mulia dan sombong. Kenapa al-aqdar itu bisa hilang? Bimusyahadatil azizil ghafari, disebabkan menyaksikan Allah, keberadaan Allah yang maha perkasa, maha pengampun. Sesuatu itu sulit karena nisbat kepada makhluk. Kalau kepada Allah, wa madzalika 'alallahi bi'aziz, tidak ada itu bagi Allah itu aziz, sesuatu yang sulit atau sesuatu yang jarang atau sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak mungkin. Makanya sesuatu yang aziz menurut makhluk atau manusia itu solusinya adalah di hadapan kepada Allah Al-Aziz. Termasuk dosa yang mungkin orang merasa resah, gelisah dengan dosa yang sangat banyak, maka dosa yang sebanyak apapun itu akan menjadi lebur di hadapan Allah Al-Ghafar. Wallahu a'lam bishawab.